Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmianisa, CBP 1811022020. Kali ini saya akan menerangkan materi mengenai definisi dan konsep dasar harga transfer beserta metode dan penentuan harga transfer. Yang pertama, penetapan harga transfer. Harga transfer adalah harga yang dibebankan oleh divisi penjual kepada divisi pembeli pada perusahaan yang sama. Selanjutnya yaitu konsep dasar penetapan harga transfer. Jadi masing-masing manajer harus otonomi, artinya diberikan kebebasan untuk menentukan harga atau menetapkan harga selagi itu menguntungkan divisinya. Selanjutnya, dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Saya akan menjelaskannya melalui contoh dan inilah contohnya. Baiklah, inilah contoh dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan, yang dimana dari perusahaan ABC yaitu divisi A dan C. Divisi A memproduksi komponen dan mentransfernya ke C dengan harga transfer $30 per unit. Divisi C membeli komponen dari A dengan harga transfer $30 per unit dan menggunakan komponen itu untuk memproduksi produk akhir. Harga transfer divisi A adalah $30 per unit, divisi C harga transfernya $30 per unit, dan pendapatan bagi A adalah meningkatkan laba bersih dan juga meningkatkan ROI. Bagi divisi C, biaya bagi C-nya yaitu menurunkan laba bersih dan juga menurunkan ROI. Dari contoh ini, kita dapat melihat dampak yang ditimbulkan dari divisi A dan C. Selanjutnya, metode penentuan harga transfer. Yang pertama, harga pasar. Harga pasar adalah pendekatan terbaik untuk penetapan harga transfer, karena divisi penjual mampu menjual produknya sesuai dengan harga pasar. Dan apabila suatu divisi menjual barangnya di bawah harga pasar, maka divisi tersebut akan merugi. Selanjutnya, harga transfer berdasarkan biaya. Maksudnya di sini adalah seluruh penjualan barang akan dibebankan biayanya secara penuh pada barang itu sendiri. Dan saya akan menjelaskannya melalui contoh. Inilah contohnya. Jika perusahaan telah menetapkan kebijakan penetapan harga transfer berdasarkan biaya, maka divisi matras akan membebankan biaya penuh dari matras tersebut. Dan ingat kembali bahwa biaya penuh mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan bagian dari overhead tetap. Diketahui bahan baku langsung $15, tenaga kerja langsung 5, overhead variabel 3, overhead tetap 5. Maka jumlah semuanya akan mendapatkan biaya penuh $28. Jadi harga transfer adalah $28 per matras. Jumlah ini akan dibayarkan ke divisi matras oleh divisi furniture. Perhatikan bahwa harga transfer ini tidak memungkinkan adanya laba untuk divisi penjual. Divisi matras mungkin akan berusaha mengurangi produksi untuk matras dari tempat tidur lipat dan meningkatkan produksi matras yang akan dijual ke pihak luar. Untuk mengurangi keinginan ini, manajemen puncak bisa mendefinisikan biaya sebagai biaya plus. Perusahaan mengizinkan penetapan harga transfer sesuai biaya plus 10%. Jadi, harga transfer adalah $28 ditambah 10% dikali 28, maka akan mendapatkan $30,8. Selanjutnya, harga transfer dinegosiasikan. Maksudnya di sini yaitu dapat ditetapkan melalui harga minimum dan maksimum. Dan pendekatan ini dilakukan apabila kondisi pasar tidak sempurna. Dan saya akan menjelaskannya melalui contoh dan inilah contohnya. Dan inilah contoh penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi. Terlebih dahulu kita mencari harga transfer minimum dan maksimum. Harga transfer minimum rumusnya harga pasar dikurang dengan komisi penjualan, yaitu $50 dikurang $5, maka akan mendapatkan $45. Harga transfer maksimum $50, yaitu harga pasar yang dibayar oleh divisi furniture jika membeli matras secara eksternal. Dan berapakah harga transfer aktualnya? Yaitu tergantung keahlian negosiasi dari manajer divisi matras dan divisi furniture. Setiap harga transfer yang berada di antara $45 dan $50 akan dimungkinkan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.